Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi membahas buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab ketiga, membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di episode pertama itu kita membahas mengenai sejarah atau asal-usul serta nasab Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kali ini pembahasan yang paling seru dan mungkin ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu mengenai perintah untuk membangun sebuah bahtera atau kapal besar Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu adalah salah satu rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya kembali kepada jalan yang benar. Namun dakwahnya tidak diindahkan oleh sebagian besar kaumnya, yang malah semakin tenggelam dalam kekafiran dan kezaliman. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang memuaskan dan menyaksikan pertentangan yang semakin dahsyat, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mereka diberi azab. Allah pun mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar. Allah berfirman kepada Nabi Nuh dari surah Hud ayat ke-37, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan." Bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam sangat besar dan belum pernah ada yang sebanding, baik sebelum maupun sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa ketika azabnya telah tiba, tidak akan ada kesempatan untuk berubah pikiran atau merasa iba kepada mereka yang zalim, karena keputusannya adalah mutlak. Nah, ketika Nabi Nuh mulai membuat bahtera, para pemimpin kaumnya sering mengejeknya. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Lalu setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Quran Surah Hud ayat ke-38. Namun Nabi Nuh dengan tegas menjawab ejekan mereka. "Jika kalian mengejek kami, sesungguhnya kami juga mengejek kalian sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Al-Quran Surah Hud ayat ke-38. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan bahwa orang-orang yang terus dalam kekafiran dan keingkaran akan mengalami azab yang hina di dunia ini dan siksaan yang kekal di akhirat. Kelak kamu sekalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Al-Quran Surah Hud ayat ke-39. Sekarang di sini kita akan langsung lompat kepada pembahasan mengenai ukuran dan bahan bahteranya. Menurut beberapa riwayat, bahtera tersebut dibuat dari kayu jati atau kayu sanubar. Mengenai ukurannya terdapat berbeda pendapat. Yang pertama, Qatadah itu panjang bahteranya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Untuk yang kedua, Hasan al-Basri itu meriwayatkan panjangnya 600 hasta dan lebarnya 300 hasta. Sedangkan Ibnu Abbas meriwayatkan panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Nah, bahtera tersebut memiliki 3 lantai. Lantai dasar untuk menampung berbagai jenis binatang, lantai tengah untuk menampung orang-orang, dan lantai atas untuk menampung burung-burung. Setelah bahtera selesai dibuat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut sepanjang dari setiap jenis makhluk hidup ke dalam bahtera. Lalu ketika perintah kami telah datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis binatang dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-27. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa anggota keluarganya yang beriman, namun tidak termasuk yang telah ditetapkan akan terkena azab, seperti putranya yang bernama Yam. Ketika perintah Allah datang dan air mulai memancar dari tanah, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman masuk ke dalam bahtera. "Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi tempat." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-28 dan 29. Nabi Nuh alaihissalam memuji Allah yang telah menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa kaum yang zalim dan mendustakan risalahnya. Umat Islam adalah umat yang adil dan pilihan, menjadi saksi atas perbuatan manusia sebagaimana Nabi Muhammad menjadi saksi atas umatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa pada hari kiamat, umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab besar sebagai saksi kebenaran para rasul di hadapan Allah. Peristiwa banjir besar ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat ke-42 sampai 43.
Allah juga menggambarkan bagaimana banjir besar terjadi sebagai hukuman bagi kaum yang menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Nuh memanggil anaknya sementara anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungi diriku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungimu pada hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Lalu gelombang menjadi penghalang antara keduanya hingga jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Anak Nabi Nuh alaihissalam yang tidak percaya pada peringat ayahnya akhirnya ditenggelamkan bersama kaum kafir lainnya. Ini menggambarkan betapa pentingnya mengikuti perintah Allah dan memohon perlindungannya dalam setiap urusan. Sekarang kita akan langsung lompat ke poin selanjutnya yang membahas tentang Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dari azab Allah. Jadi setelah peristiwa banjir selesai, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang taat kepada Allah selamat dari azab. Ahli kitab menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nuh untuk keluar dari kapalnya bersama istri, anak-anak, dan seluruh binatang. Setelah keluar dari kapal, Nabi Nuh menyembelih hewan yang halal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji tidak akan mengulangi badai topan serupa sebagai tanda perjanjian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pelangi sebagai peringatan. Meskipun demikian, beberapa kelompok seperti orang Persia dan India mengingkari peristiwa banjir ini, menganggapnya hanya terjadi di wilayah tertentu. Namun para pakar agama sepakat bahwa banjir ini melanda seluruh bumi, menenggelamkan semua orang kafir sebagai jawaban dari doa Nabi Nuh alaihissalam. Doa tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan keselamatan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman. Sebelum kita tutup, di sini kita akan membahas beberapa kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama itu mengenai kepribadian Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Nuh sebagai hamba yang banyak bersyukur. Menurut Al-Quran surah Al-Isra ayat ketiga, Nuh selalu memuji Allah atas semua karunia-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji orang yang bersyukur atas makanan dan minuman mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Allah meridhoi hamba yang memujinya setelah makan dan minum. Nah, terus di sini juga ada kebiasaan puasa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dikenal mengerjakan puasa setiap hari, kecuali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Riwayat ini menunjukkan dedikasi Nabi Nuh dalam beribadah. Terus ada juga pembahasan mengenai ibadah haji Nabi Nuh alaihissalam. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi Nuh bersama dengan Nabi Hud dan Nabi Ibrahim melewati lembah Usfan saat menunaikan ibadah haji. Mereka mengendarai unta dan memakai pakaian yang menunjukkan kesederhanaan dan ketakwaan. Hadis riwayat Abu Yala. Terus untuk poin selanjutnya itu membahas tentang wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Menjelang wafat, Nabi Nuh berwasiat kepada anaknya untuk meyakini tauhid dan menjauhi kesyirikan dan kesombongan. Wasiat ini ditekankan oleh Rasulullah yang menjelaskan bahwa kesombongan adalah menentang kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang untuk poin terakhir kita akan membahas mengenai pandangan tentang umur Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli kitab berpendapat bahwa Nabi Nuh berusia sekitar 600 tahun saat naik ke kapal dan hidup 350 tahun lagi setelah banjir. Ini menjadikan hidupnya selama 950 tahun dalam berdakwah, dengan total usia 1780 tahun. Makam Nabi Nuh alaihissalam dikatakan berada di Masjidil Haram berdasarkan riwayat dari para tabi'in. Nah, sekarang untuk kesimpulannya, kisah Nabi Nuh alaihissalam itu mengajarkan tentang kesetiaan, ketakwaan, dan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Banjir besar yang melanda kaumnya menjadi pengingat akan konsekuensi dari kezoliman dan kekafiran. Sementara keselamatan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menjadi bukti dari kasih sayang dan janji Allah kepada hambanya yang beriman. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.